Semua kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 20 Maret 2023. Seperti biasa kita akan melihat daripada pergerakan dari indeks global atau penutupan dari indeks global kemarin. Atau GCI mengalami penguatan yang cukup tinggi di plus 1,71%, memantul di support 6.550-nya dengan cukup impulsif. Kemudian juga dilanjutkan dengan bursa Asia lainnya yang juga ditutup dalam zona positif, baik STI, Hang Seng, dan Nikkei di plus 0,88%, plus 1,64%, dan plus 1,20%. Berbeda dengan terjadi di bursa Eropa, di mana FTSE dan DAX mengalami minus 1,01% dan minus 1,33%. Untuk bursa Amerika Serikat sendiri juga kompak mengalami pelemahan, di mana pelemahan yang terjadi itu ada di minus 1,19%. Untuk DJI, kemudian S&P 500 minus 1,1%, lanjutkan dengan Nasdaq minus 0,74%. Untuk komoditas sendiri, untuk minyak mentah terutama kembali tertekan dengan pergerakan ada yang sudah mencapai di bawah $70 per barelnya, di mana di minus 2,36% dan minus 2,32%. Gold kembali lagi menguat, hampir ke zona 2000-nya dan menguat sebanyak plus 0,42%. Untuk coal minus 0,57%, CPO plus 0,36%, nikel, timah, dan tembaga cenderung mengalami penguatan tipis di plus 0,2%, plus 1,31%, dan plus 0,73%. Melihat daripada penutupan IHSG kemarin pada tanggal 17 Maret 2023, minggu kemarin itu ditutup net foreign buy sebanyak 964,84 miliar rupiah, dengan kumulatif year to date-nya kembali mengalami pengurangan net foreign sale menjadi 2,89 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy-nya ada saham BBRI, Gotoh, BMRI, ADO, dan UNTR. Sedangkan top 5 net foreign sale-nya adalah BBCA, MDKA, HMSP, ASI, dan CNGR. Melihat daripada pergerakan ISG yang masih memantul pada area support kuantnya di sekitar area 6.550, pemantulan kemarin mungkin masih mengindikasikan adanya peluang untuk masih melanjutkan penguatannya atau bergerak dalam tren short term trend ya cenderung bergerak menguat dengan tren super resisten di 6550 sampai 6800. Kalau dilihat juga daripada kabar dari Bursa Amerika Serikat, kita melihat sendiri bahwa adanya penurunan dari obligasi 10 tahun Amerika Serikat sebanyak 16 bps menjadi 3,42%. Dan kalau secara satu minggu kemarin, S&P 500, Nasdaq, dan DJI cenderung ini untuk S&P dan Nasdaq-nya mengalami penguatan di plus 1,43% dan plus 4,41%, sedangkan DJI mengalami minus 0,15%. Di mana kalau kita lihat pelemahan yang terjadi ini, terutama di DJI, berpengaruh juga daripada adanya isu beberapa perbankan seperti yang terjadi di Silvergate dan SVB, itu Silicon Valley Bank, dan tiga bank itu di mana dia berpengaruh juga terhadap adanya pergerakan minus yang terjadi. Dan ini juga adanya menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor perbankan di Amerika Serikat. Untuk Federal Reserve sendiri kemarin juga memperbesar daripada melakukan namanya cara untuk memberikan likuiditas secara short term kepada perbankannya, dan di mana pemberian likuiditas ini bahkan lebih tinggi dibandingkan pada level peak yang terjadi pada krisis 2008 lalu. Federal Reserve memberikan pinjaman sebanyak 11,9 miliar dolar Amerika Serikat kepada bank-bank dengan, kalau kita bilang nama EC-nya ada The Emergency Bank Term Funding Program atau BTFP. Kemudian juga untuk para central bank, ini The Fed, ECB, dan BOJ juga berkomitmen untuk menjaga likuiditas daripada perbankannya sendiri.
Dan mereka juga akan meningkatkan frekuensi daripada 7-day dollar swap operation. Lalu dilanjutkan dengan adanya peningkatan dari harga emas, di mana ini juga didukung oleh penurunan yield, bond yield Amerika Serikat, dan juga penurunan daripada nilai tukar dolar itu sendiri. Dan mereka ini juga didukung juga dari kedepannya karena adanya masalah likuiditas kemarin, adanya peluang untuk The Fed untuk tidak menaikkan seagresif itu untuk kenaikan suku bunganya untuk di tengah inflasi yang masih tinggi. Untuk berita korporasi ada 3. Yang pertama ada TRIS, yaitu PT Trisula International Tbk, yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 631,4% menjadi 36,89 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada Dian atau PT Diandra Media International Tbk yang mencatatkan kenaikan juga daripada laba bersihnya sebanyak 160% menjadi 46 miliar rupiah pada tahun 2022. Dan ada juga ESA atau PT Sure Esa Perkasa Tbk yang berencana membagikan dividen senilai 775,21 miliar rupiah atau setara dengan 45 rupiah per lembar sahamnya. Lalu kita lanjutkan dengan rekomendasi teknikal untuk swing trade-nya. Yang pertama ada Bevin, di mana Bevin ini terbentuknya valid swing low disertai dengan pemantauan pada area dynamic support-nya di area MA90 mengindikasikan adanya peluang ia untuk bergerak menguat ke level area target price pertama ataupun ke target price kedua ke depannya di level 1375 ataupun 1420 dengan mempertimbangkan area stop loss ataupun area cut loss di level 1205. Trading buy yang bisa dipertimbangkan di level 1290. Lalu ada juga ERA yang juga mengalami pemantulan cukup impulsif pada area exponential moving average-nya, mengindikasikan juga dengan tren yang cenderung bullish, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah, ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level 515 ataupun 530 rupiah. Dengan perhatikan juga area stop loss-nya di level 454. Trading buy yang bisa diperhatikan yaitu ada di level 484 rupiah. Lalu kita lanjutkan juga dengan MIDI, atau kita bisa bilang MIDI utama Indonesia, di mana dia mengalami tren juga cenderung bullish. Kemarin juga terbentuknya pemantulan pada area exponential moving average 90, setelah dengan adanya pembentukan golden cross pada area stokastiknya, mengindikasikan adanya peluang untuk mengalami penguatan ke level 412 ataupun 436 rupiah. Dengan perhatikan level stop loss ataupun level cut loss di level 334 rupiah, dengan trading buy yang bisa dipertimbangkan di level 372 rupiah. Kami juga menginfokan bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan pada tanggal 17 Maret 2023 atau pada Jumat kemarin untuk saham HRTA telah mencapai area sell on strength keduanya, bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah KLBF, di mana KLBF pada tanggal 14 Maret 2023 pernah direkomendasikan dan sudah mencapai area sell on strength pertama. Bisa dijadikan acuan sebagai area taking profit bagi Bapak Ibu yang mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, akan dilanjutkan di sesi kedua, di mana Bapak dan Ibu bisa diberikan kesempatan bertanya terkait dengan arah prediksi pergerakan saham